Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Topik presentasi yang saya pilih di sini mengenai tentang penampang melintang jalan. Saya sendiri Usnul Rahma, 220 15.00.005. Mata kuliah Konstruksi Jalan Raya 1, kelas 01 Pendidikan Teknik Bangunan. Yang pertama di sini mengenai tentang jalur lalu lintas. Jalur lintas di sini merupakan tempat untuk satu lintasan kendaraan. Lebar lalu lintas bervariasi antara 2,75 sampai 3,5 meter. Lajur kendaraan yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda 2, beroda 4, dan lainnya atau lebih dalam satu arah. Jalur lalu lintas tentunya sudah sering kita lihat, namun besar lebar jalur lalu lintas hanya bisa ditentukan dengan pengamatan secara langsung. Mengapa? Nah, di sini ada 3 alasan yang dikemukakan. Yang pertama, lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan dapat diikuti oleh lintasan kendaraan yang lain dengan tepat. Yang kedua, jalur lalu lintas tak mungkin tepat sama dengan lebar kendaraan maksimum untuk kenyamanan dan keamanan setiap pengemudi membutuhkan ruang gerak antara kendaraannya. Yang ketiga, lintasan kendaraan tak mungkin dibuat tetap sejajar sumbu jalur lalu lintas karena kendaraan di sini akan mengalami gaya-gaya samping seperti tidak ratanya permukaan, gaya sentrifugal ditenggukan, dan gaya angin akibat kendaraan lain yang menyiap. Dan juga di sini jumlah jalur lalu lintas tergantung dengan banyaknya yang akan memakai jalan tersebut dan jalur yang dibutuhkan dari volume lalu lintas, yakni tingkat pelayanan jalan yang akan diharapkan. Lanjut ke bahu jalan. Untuk yang kedua, bahu jalan di sini kita bisa melihat tampak dari bahu jalan pada jalur lalu lintas, di mana bahu jalan merupakan jalur yang terletak tepat berdampingan dengan jalur lalu lintas. Tentu sudah tidak asing bagi kita untuk mengetahui bahu jalan tersebut. Nah, lanjut ke jenis bahu jalan. Di sini bahu jalan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan tipe perkerasannya terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, bahan yang tidak diperkeras. Yang tidak diperkeras yakni bahu jalan yang hanya dibuat dari material perkerasan jalan tanpa bahan pengikat. Sedangkan bahu jalan yang diperkeras yaitu bahu jalan yang dibuat dengan menggunakan bahan pengikat sehingga lapisan tersebut lebih kedap air dibandingkan dengan bahu jalan yang tidak diperkeras. Nah, jenis bahu jalan berdasarkan letak bahu terhadap arah lalu lintas juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bahu kiri atau bahu luar. Bahu yang terletak di tepi sebelah kiri dari jalur lalu lintas. Sedangkan bahu kanan atau bahu dalam yaitu bahu jalan yang terletak di tepi sebelah kanan dari jalur lalu lintas. Lanjut ke bagian yang ketiga, trotoar. Tampak dari slide PPT yang ini, kita bisa melihat ilustrasi dari trotoar. Nah, trotoar di sini adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khususnya dipergunakan untuk pejalan kaki. Trotoar ukuran kisaran lebar 1,5 sampai 3,0 meter. Nah, untuk keamanan pejalan kaki, maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerep. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakaian jalan tersebut. Selanjutnya ke bagian keempat, median. Median di sini
merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting juga dalam jalur lalu lintas. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar, pada arus lalu lintas yang tinggi seringkali dibutuhkan median guna memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Jadi median itu terletak di bagian tengah pada jalur lalu lintas untuk membagi jalan dalam masing-masing arah jalan. Tentu median sudah familiar, sudah sering kita lihat. Lanjut ke saluran samping. Dilihat dari gambar ilustrasinya juga, saluran samping ini juga sebagian dari drainase jalan, dapat dibuat dari pasangan batu, pasangan beton, atau dari tanah aslinya. Bentuk dari saluran samping ini umumnya membentuk seperti trapesium atau persegi empat. Tentu bentuk saluran juga dikondisikan dengan daerah seperti apa yang akan dijadikan sebagai saluran samping. Selanjutnya, melangkah ke talut atau kemiringan lereng. Di sini, talut jalan umumnya dibuat berbanding 2H/1V. Tetapi untuk tanah-tanah yang mudah longsor, talut jalan harus dibuat sesuai dengan besarnya lando yang aman. Tentu talut ini dipergunakan untuk menghilangkan dampak kelongsoran dari tanah-tanah yang mudah longsor. Beralih ke kerep. Kerep di sini diumpamakan sebagai penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan. Nah, umumnya yang digunakan pada jalan-jalan perkotaan. Berdasarkan fungsi dari kerep, di sini berfungsi sebagai kerep peninggi, kerep penghalang, kerep berparit, dan kerep penghalang berparit. Nah, untuk bagian pengaman tepi, di sini umumnya pengaman tepi digunakan sepanjang jalan yang menyusuri jurang pada tanah timbunan atau tepi-tepi jalan dengan tinggi timbunan yang tinggi lebih dari 2,5 meter. Pengaman tepi bertujuan untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan dan juga jika terjadi kecelakaan dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan sehingga dampak yang terjadi itu tidak begitu fatal. Sesuai dengan gambar ilustrasinya, pengaman tepi juga di sini cukup bervariasi, mulai dari pengaman tepi dari beton, pengaman tepi yang dipasang dengan material batu kali, dan juga pengaman tepi dari besi. Lanjut ke lapisan perkerasan jalan. Di sini, perkerasan jalan terdiri atas beberapa lapisan yang saling menyusun hingga membentuk suatu struktur. Bisa dilihat ada 4 lapisan jalan, yaitu lapisan permukaan sesuai dengan gambar, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan pondasi tanah dasar. Di sini fungsi setiap lapisan juga berbeda-beda. Yang pertama, untuk lapisan permukaan, fungsinya itu yakni menahan beban roda kendaraan selama masa pelayanan. Oleh karena itu, lapisan permukaan harus bersifat mempunyai stabilitas yang tinggi serta kedap air untuk melindungi lapisan yang berada di bawahnya, yaitu lapisan pondasi atas. Nah, fungsi dari lapisan pondasi atas untuk menahan gaya lintang dari roda dan meneruskan beban ke lapisan yang ada di bawahnya lagi, serta sebagai lapisan bantalan terhadap lapisan dari lapisan permukaan, yang lapisan yang pertama. Selanjutnya, fungsi lapisan pondasi bawah berfungsi membantu lapisan pondasi atas dan juga berperan sebagai lapisan presepan supaya air tanah yang berkumpul di pondasi tidak begitu meluap. Lanjut ke fungsi lapisan tanah dasar. Di sini fungsinya sebagai mendukung lapisan-lapisan perkerasan yang terletak di bagian atasnya, dan meskipun letaknya terbawah, tapi lapisan ini sangat mempengaruhi usia dan daya tahan struktur perkerasan jalannya. Dan juga
Lapisan perkerasan jalan ini merupakan salah satu konstruksi jalan bangunan yang terbuat dari campuran antara material pengikat dan bahan agraret yang berfungsi untuk melayani beban lalu lintas. Selanjutnya ke materi yang terakhir, Damaja, Damija, dan Dawasja. Damaja di sini sebagai daerah manfaat jalan, yakni meliputi badan jalur, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya serta bangunan utilitas. Damija, daerah milik jalan, yakni meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan. Terakhir, Dawasja, daerah pengawasan jalan, merupakan sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembinaan jalan. Dari topik pilihan topik yang saya presentasikan yakni penampang melintang jalan. Saya memilih topik ini sebagai bahan presentasi karena dilihat dari pengetahuan mengenai konstruksi jalan masih dibilang kurang dan alangkah baiknya jika mengetahui hal-hal yang mendasar, yakni bagian-bagian umum pada jalan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya bisa lebih luas mengenal apa itu konstruksi jalan. Nah, topik kedua yang saya pilih yakni kriteria perencanaan geometri jalan raya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana karakteristik perencanaan dan jalan raya, mulai dari ketentuan trase jalan, faktor topologi, faktor-faktor tata guna lahan, sampai ke tahap survei lahan jalan. Topik yang ketiga, prosedur dan langkah-langkah perencanaan. Tentu kita juga bisa mengetahui prosedur dalam perencanaan geometri, mulai dari melengkapi peta dasar, identifikasi lokasi jalan, penetapan kriteria perencanaan, penempatan alignment jalan yang optimal, dan penggambaran detail perencanaan geometri jalan dan pekerjaan tanah. Mungkin cukup sekian pembahasan sedikit mengenai penampang melintang jalan. Sekian, terima kasih. Terima atas kekurangan dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.